Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Ruh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Pastor yang terkasih, betapa bahagianya kami sebagai orang tua
mengantar anak-anak kami ke hadapan Bapa Pastor dan gereja yang kudus untuk dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui tubuh dan darah-Nya. Anak-anak kami ini telah menjalani persiapan untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang mulia. Maka kami berharap Bapak Pastor berkenan menerima dan mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, di mana mereka akan menerima sakramen Maha Kudus, tanda penyerahan diri Kristus sendiri kepada gerejanya. Sebagai orang tua, kami berjanji dengan sungguh-sungguh tetap mendampingi mereka, menjadi contoh dan teladan bagi mereka dalam iman, harap dan kasih, sehingga keutamaan-keutamaan yang telah ditanamkan oleh para pendamping mereka selama masa pembinaan dapat sungguh-sungguh terpelihara dan semakin tertanam dalam hati mereka. Semoga anugerah istimewa yang mereka terima pada hari ini akan menjadi bekal tak ternilai bagi mereka sampai selama-lamanya. Bapak Pastor yang terkasih, selaku pendamping yang telah dipercayakan untuk mendampingi anak-anak ini dalam mempersiapkan mereka menerima tubuh dan darah Kristus, kami para pendamping telah berupaya dengan segala kemampuan yang ada pada kami untuk melaksanakan tugas itu. Berdasarkan penilaian kami dan juga dengan bantuan Roh Kudus, kami menyatakan bahwa anak-anak kami ini yang berjumlah 60 anak telah siap menerima komuni pertama. Kami juga dengan segala kemampuan dan banyak keterbatasan yang kami miliki, kami tetap bersedia menjadi tempat bertanya bagi mereka di masa-masa mendatang dengan kerjasama dengan kedua orang tua dan keluarga, sehingga apa yang telah menjadi dasar dan puncak hidup rohani kita, yaitu Ekaristi, tetap dapat menguatkan dan menghidupkan iman mereka kepada Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kekal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk menerimakan tubuh dan darah Kristus bagi anak-anak kami ini. Kepada orang tua, juga para pendamping, pembimbing, bagi ke-60 anak-anak kita yang pada hari ini dalam suasana sukacita dan gembira dan penuh iman, mereka akan mempersatukan tubuh mereka yang rapuh dengan Kristus sendiri. Mereka akan menerima tubuh dan darah Kristus yang tentu saja menjadi harapan kita sebagai orang yang beriman adalah kesatuan dengan Kristus yang adalah juga sumber kehidupan kita. Moga-moga lewat peristiwa yang indah ini, yang agung ini, mereka dalam perjalanan hidup iman selanjutnya sungguh semakin diteguhkan, dikuatkan, agar mereka dapat setia menjalani hidup iman mereka. Dan karena itu, marilah bersama dengan segenap umat yang kudus, kita bawa segala harapan kita ini bersama dengan anak-anak kita yang akan menerima komuni kudus ini, yang kita satukan dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah
kita sejenak menyadari salah dosa kita. Kita mengakuinya dengan segala kerendahan hati, sembari mengharapkan rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan ke-60 anak-anak-Mu, putra-putri-Mu, yang setelah melalui pembinaan yang begitu matang dan pada kesempatan yang indah ini pada hari raya tubuh dan darah Kristus, mereka akan mempersatukan tubuh mereka yang rapuh dengan Putra-Mu sendiri. Semoga dengannya mereka semakin dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hidup iman mereka. Dan berkatilah pula senantiasa orang tua mereka, agar selanjutnya mereka tetap menjadi orang tua yang sungguh bijaksana mendampingi anak-anak mereka untuk semakin dapat mengenal kasih-Mu di dalam Kristus Yesus yang kami rayakan lewat Ekaristi Kudus ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak dikenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanah yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megah
hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pembacaan dari pertama Rasul. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, di mana kita sudah diperhadapkan pada satu refleksi permenungan, karena kita seringkali mendapat tantangan dari orang-orang lain, bahkan mungkin dari diri kita. Bagaimana mungkin kita percaya kepada Allah yang satu dan berpribadi tiga? Dan pada hari ini kita diperhadapkan pada hal yang sama, tetapi mudah-mudahan sedikit lebih mendunia, dalam arti bagaimana kita memaknai dan memahami bahwa kalau gereja mengingatkan kepada kita lewat perayaan pada hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sebagai puncak pemenuhan bersama dengan Dia sebagai penyelamat, itu sungguh kita pahami. Terlebih bagi ke-60 anak-anak kita yang baru akan menerima komuni pertama. Maka mohon maaf kalau sedikit agak lebih panjang renungan pada kesempatan ini. Sejarah memperlihatkan dalam karya penyelamatan Allah, bagaimana Allah mau dan ingin supaya kita manusia yang rapuh, seperti dalam kata pembukaan tadi, sungguh memahami dan mengerti Allah yang begitu sempurna, masuk dan terlibat di dalam seluruh kehidupan kita manusia yang rapuh ini, sehingga kita boleh kembali bersatu dengan Allah. Karena harapan adalah sekali kita diciptakan sebagai citra dan gambaran Allah, citra dan gambaran Allah ini akan terus-menerus diupayakan oleh sang sumber dan asal itu sendiri, yaitu Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih supaya kita tetap hidup dan selamat? Sebagaimana Adam sebagai manusia pertama jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan,
Maka Allah menyatakan kasih-Nya itu dengan berbagai cara untuk mau dan ingin supaya kita yang telah jatuh ke dalam dosa, yang memiliki kerapuhan karena akibat dosa dan mengalami kematian, tetap hidup. Inilah yang sulit dipahami dan dimengerti Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi sekali lagi, dalam keyakinan dan kepercayaan, utamanya dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, saya berharap bahwa kita sungguh menemukan kekuatan ini dan memperjuangkannya sedemikian rupa. Kalau boleh saya tanya kepada kita yang sudah menerima komuni kudus, yang tetap setia mempersatukan diri dengan alam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, apa sih yang mendorong Bapak Ibu Saudara terkasih tetap Katolik? Apa yang bisa menjadi jawaban? Salah satunya, bagi kita ciri khas sebagai orang Katolik itu apa? Yang seandainya apapun yang terjadi, saya akan tetap mengatakan tidak, saya tetap Katolik. Apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Atau tidak ada? Tidak ada sama sekali satu keyakinan yang membuat saya untuk mengatakan apapun yang terjadi saya tetap Katolik. Ekaristi, ya, karena rata-rata ini Prodekon mengatakan Ekaristi karena mereka sudah hayati dan akhirnya mereka mau dan ingin untuk mau membagikan itu kepada kita. Dari Prodekon mengatakan Ekaristi. Kita sepaham dengan itu? Paling tidak. Dan saya juga sepakat dengan itu. Kalau kita tanya anak-anak yang baru mau menerima komuni kudus, ya pasti tidak, jawabannya bukan Ekaristi toh? Atau ada yang mengatakan Ekaristi? Siapa yang baru mau sambut baru ini lalu mengatakan kekuatan bagi saya dalam memperjuangkan hidup iman ini adalah Ekaristi? Siapa yang dari sambut baru ini ada yang sudah berani mengatakan Ekaristi? Kalaupun ada yang berani, itu berarti bahwa itu melalui pelajaran. Cocok ya? Atau sudah ada yang menerima komuni yang mau sambut baru? Belum toh? Ya belum. Jadi nanti kalau ditanya Pastor Agus, ya harus dijawab ya. Nanti dalam pembaharuan janji baptis itu harus diungkapkan, nyatakan persatuan sepenuhnya dengan Allah ya. Nah, salah satunya adalah Ekaristi dan menurut saya inilah puncak. Kalau tanda salib mungkin kita bisa buat-buat dan orang mengatakan tanda salib yang bagaimana yang betul Pastor? Apakah ini saja? Atau yang memang itu akan tergantung bagaimana kita menghayati. Nah, kalau Ekaristi adalah suatu kekuatan dan sungguh menjadi ciri khas dalam kehidupan kita, di mana sungguh nyata di sana bahwa kita mempersatukan diri dengan Allah sepenuhnya, dan beberapa teks yang harus menjadi pegangan dalam soal itu. Pertama, kalau kita melihat bahwa Yesus adalah penyempurnaan firman dan sabda Allah yang dinyatakan dan mendunia, mengambil bagian di dalam kelemahan kita, kerapuhan kita manusia. Seperti yang kita renungkan minggu lalu, bahwa 10 firman Allah dalam 2 loh batu itu oleh Maria diterima di dalam kandungannya dan hadir dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan itu kita terima. Maka kita menghargai Yesus sebagai firman yang sempurna. Kesempurnaan ini secara naluri kemanusiaan dalam kelemahan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti minggu lalu saya katakan, berpuncak pada wafatnya di kayu salib. Sebenarnya Yesus bisa saja menolak untuk tidak mau disalibkan, tetapi justru dengan itulah lalu dia mau untuk mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan dunia, terlebih kita manusia yang rapuh, jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan seorang manusia awal, dan semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan hal itu minggu lalu, saya kira kita sangat memahami setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini, di dalam dirinya ada kerapuhan manusiawi dan akan kembali menjadi tanah. Tetapi satu-satu manusia yang lahir dari rahim Bunda Maria, karena memang rahim Bunda Maria sudah disucikan dan dikuduskan sejak dari awal,
maka dia dikandung tanpa noda dosa asal. Cukup kaya Bapak Ibu Saudara terkasih sejarah penyelamatan untuk sampai pada pemahaman Ekaristi kita rayakan pada hari ini. Dari kata Ekaristi saja, dari kata Eukaristi, ungkapan syukur. Syukur atas apa? Syukur atas karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam pribadi Yesus Kristus yang kita kenang-kenang, kita hadirkan setiap saat di dalam perayaan Ekaristi. Bagaimana hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti tak beragi dan mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah ini, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Sesudah itu dia mengambil piala yang berisi air anggur dan mengatakan, ambillah ini dan minumlah, inilah darahku. Kata-kata inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang tidak tergantikan dalam kitab suci. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi melalui imamnya ditabiskan di dalam gereja, walaupun mohon maaf dalam seluruh keterbatasan kami dalam hal itu, kami dipilih untuk mengambil bagian imamat Yesus Kristus dalam imamat surgawi, untuk boleh menghadirkan itu di atas altar dan memberikannya kepada umat dan menghadirkannya, dan kita mengimaninya dan menghayatinya. Yakinlah apa yang dikatakan dalam bacaan Injil pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Maka kepada adik-adik terkasih yang akan menerima komuni kudus pada hari ini, saya pesankan beberapa hal. Kalau menghayati perayaan Ekaristi sungguh, masuk di dalam gereja sebagai tempat pertemuan khusus dengan Tuhan. Untuk apa kita berlutut? Valen, untuk apa kita berlutut kalau masuk gereja? Ayo, kenapa berlutut? Itu satu, pekerjaan rumah. Kalau saya masuk gereja, saya berlutut, Tuhan, saya adalah manusia yang rapuh. Tetapi syukur saya datang di hadapan-Mu, di hadapan sakramen Maha Kudus sebagai tanda kehadiran-Mu, untuk meneguhkan dan menguatkan kerapuhan saya. Mudah-mudahan Engkau menerima aku untuk bersatu dengan Engkau. Untuk apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Bapa surgawi kelak. Dan pada saat itu saya akan duduk hening. Apapun yang terjadi di samping kiri kanan saya siapkan hati saya untuk mengikuti perayaan mulai dari lagu pembukaan sampai pada berkat penutup. Saya berharap bahwa adik-adik terkasih menghayati hal itu. Tetapi saya melihat ini mudah-mudahan menjadi kesalahan kita semua ini. Kita masuk dalam gereja, kita tidak menghayati hal itu. Anak-anak kita pun ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita sudah mulai berbisik. Lihat kata di sana. Bagaimana? Mana Bapak? Di sana. Oh ya. Bagaimana anak kita mau konsentrasi, kita sendiri ngajak dia ngomong. Dalam tanda penyerahan diri tadi oleh keluarga, oleh orang tua, kami akan bersedia mendampingi dan membimbing anak-anak kami untuk semakin menghayati persatuan dengan Dikau, ya Yesus sepenuhnya. Marilah kita mengajak anak-anak kita untuk menghayati hal itu dalam seluruh kehidupan. Belum setengah jam, belum 15 menit, kita sudah gelisah untuk mau keluar dari gereja. Lalu apa yang kita cari? Kenapa kita tidak bisa menghitung-hitung waktu mulai dari hari Senin sampai pada hari Sabtu? Diberikan oleh Tuhan untuk memperjuangkan hidup ini. Dengan segala suka dan duka mengarungi perjalanan hidup ini. Seperti bangsa Israel diantar memasuki padang gurun yang begitu gersang. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan. Tidak ada air segar.
Pada saat kita datang di gereja, lalu itu pun mungkin hanya 1 jam, kita masih mengatakan terlalu lama. Agak miris Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sulit kita bisa bayangkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau memang kita tidak menghayati perayaan Ekaristi dari awal, maka kita tidak akan menemukan apa-apa. Dan justru dalam persatuan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus yang menyambut tubuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kau minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu, asal engkau sungguh mengimaninya dan melakukannya dengan hati yang tulus. Ya, jangan juga meminta sesuatu yang tidak bisa didapatkan lain. Misalnya saya Pastor Agus Kalepe, Tuhan tolong supaya saya masih lebih muda lagi, umur 20 tahun. Ya lah, bisa itu. Artinya kita tidak bisa menerima kenyataan hidup. Atau ada yang mengatakan, Tuhan berikan aku supaya aku tetap hidup selama-lamanya di dunia ini. Hidup berpoya-poya, berpesta-pesta. Para Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kekekalan. Tidak hanya dalam dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang ada dalam bacaan pertama, di mana dalam perjalanan waktu 40 tahun bangsa Israel ditantang dengan tantangan cobaan untuk mau mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka firman itu harus kita hayati dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman itu berpuncak pada pribadi Yesus Kristus, di mana dia mengadakan perjamuan malam terakhir sebagai tanda pembebasan bangsa Israel keluar di tanah Mesir pasca Yahudi, bangsa Israel, dan berpuncak pada dirinya sendiri dengan menyerahkan tubuhnya. Inilah tubuhku, ambillah, inilah darahku, ambillah dan minumlah. Dan hal itu akan mengingatkan kepada kita tanda persatuan kita dengan Allah. Dan karena kita mengambil bagian dalam kesatuan yang penuh, bersama-sama, bermisa bersama, berekaristi bersama, maka bagi kita yang akan menerima dan menerima tubuh Kristus, diharapkan bahwa kita juga mampu dan bisa untuk membagikannya lewat karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, baik di dalam gereja, dalam masyarakat, lewat tugas pekerjaan kita, dan kita emban dan kita perjuangkan dengan hati yang tulus, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati dan riang gembira untuk membagikannya juga bagi orang-orang lain. Sehingga tidak heran kalau tadi Prodekon mengatakan Ekaristi adalah hal yang paling menentukan dan menemukan kekuatan hidup dalam seluruh kehidupan kita sebagai satu ciri khas dalam gereja Katolik untuk semakin bersatu sepenuhnya satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin menyadari hal ini utamanya untuk anak-anak kita yang baru akan menerima komunion pertama pada hari ini. Moga-moga dengan kuasa dan kasih Tuhan mereka sungguh dipersatukan dengan Allah, dengan dirinya, dan kita semakin diteguhkan juga setiap kali kita mendengarkan firman dan bersatukan diri dengan Allah dengan menerima tubuh putranya sendiri. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, khususnya bagi anak-anak yang akan menerima komuni kudus, kalian telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan pada kesempatan yang indah ini Anda akan menerima dan mempersatukan tubuh Kristus dengan tubuh yang rapuh agar sungguh disucikan oleh Kristus sendiri. Karena itu bagi anak-anakku yang akan menerima komuni kudus, persilakan berdiri.
Anak-anakku yang terkasih, saudara telah menerima rahmat pembaptisan, dan dalam rahmat pembaptisan itu saudara-saudari dikuburkan bersama dengan Kristus supaya bersama Dia saudara-saudari sungguh dapat menghayati hidup yang baru. Hari ini saudara-saudari akan mempersatukan diri dengan Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Semoga dengannya saudara-saudari juga dalam perjalanan hidup selanjutnya sungguh dapat menjalani hidup itu bukan di dalam diri sendiri, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri Anda. Maka sekarang marilah memperbaharui janji baptis yang telah saudara-saudari terima. Saudara-saudari yang akan menerima komuni kudus, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Terima kasih atas penolakan saudara, namun penolakan-penolakan saudara itu akan sungguh menjadi nyata dalam menghayati kehidupan Anda sebagai anak-anak Allah kalau senantiasa didasari dan dituntun oleh iman kepercayaan saudara. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari segenap umat, kita berdiri bersama-sama juga menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sisi. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Saudara-saudari terkasih, mari juga kita sampaikan harapan dan permohonan-permohonan kita lewat doa umat. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para awam, bapak, serta ibu yang membantu para imam kita dalam perayaan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih, dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami, ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristen pada meja perjamuan Tuhan yang sama.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka, ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri mulai merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih dan harapan. Ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga Ekaristi menyatukan kami untuk saling mengampuni serta berdamai dengan Allah dan di antara kami sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa kita dan juga memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi saudara kita Antonius Kampanye Parung, Elizabeth Cassandra Brile Bota, Ibu Lili Laina, Yohanes Faut, Paulina Tefu, Theophilus Tefu, Amalia Tana, Timo Faut, Tef Kauna, Poi Tefu, Adel Gronda Lelo. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai umat-Mu dalam usaha iman dan kesetiaannya terus percaya kepadamu. Karena dengan itu Engkau akan menganugerahkan rahmat kehidupan kekal kepadanya. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini sungguh telah setia menjalani hidup iman dan kepercayaan mereka kepadamu, hingga pada akhirnya Engkau juga memanggil mereka kembali dari tengah-tengah keluarga dan umat-Mu. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau sungguh melimpahkan rahmat kehidupan kekal kepada mereka agar dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, juga kami mohonkan berkat-Mu menuntun mereka masing-masing dalam perjalanan hidup mereka, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Engkau memberikan kekuatan kesembuhan bagi orang-orang yang meminta pertolongan darinya. Semoga tangan kasih Putra-Mu sungguh menjamah saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan untuk dapat kembali menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti yang telah diserahkan demi kehidupan dunia. Tolonglah kami untuk memberi kepada sesama di sekitar kami, bukan hanya remah-remah melainkan diri kami sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta keselamatan Dia. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan anak-anakmu ini yang hari ini pertama kali akan mempersatukan tubuh mereka yang rapuh dengan putramu Yesus Kristus lewat komuni kudus. Semoga semakin memampukan mereka sungguh mengalami kasih dan dengan setia mengimani Engkau. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
saya pegang. Yang orang tuanya, pastor kasih. Kasih.
serta dalam perjamuan akan hidup dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam ruh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kuberitakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seru bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu tanggal 10 dan Minggu tanggal 11 Juni 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Juni 2023 sebesar Rp23.745.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.144.000. Misa tirakatan almarhum Bapak Andre Mamahit sebesar Rp1.256.000. Sumbangan pribadi Oma Teresia sebesar Rp200.000. Sumbangan pribadi No-Name sebesar Rp25 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan.
Patricius Palayukan dan Christia Novia sebagai pengumuman yang ketiga. Virgilius dan Emerlinda susul sebagai pengumuman yang ketiga. Felix Lomewa dan Mega Lestari sebagai pengumuman yang ketiga. Opi dan Marcel sebagai pengumuman yang kedua. Richard dan Maria sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Satu dua hal kembali kami ingatkan dalam minggu ini. Pada tanggal 16 nanti hari Jumat, kita akan mengadakan perayaan Ekaristi dalam kaitan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana kita memperingati hati kudus Yesus. Para devosan dari kelompok adorasi mengajak kita untuk mengadakan adorasi 24 jam yang akan dimulai hari Jumat, di mana kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Kepada kita semua diundang, bagi mereka yang punya niat khusus untuk itu, kita akan mengadakan perayaan Ekaristi di sini. Kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, dan untuk seterusnya kita akan menggunakan ruangan adorasi baru. Bagi mereka yang sudah mendaftar minggu lalu, silakan dilanjutkan sampai kemarin, hari Jumat kemarin, tetapi saya pindahkan ke hari Jumat ini. Itu satu. Yang kedua, selamat dan propisiat kepada ke-60 anak-anak kita yang menerima komuni pertama pada kesempatan ini. Ada yang disiapkan cukup lama dan hampir semua disiapkan. Kemudian ada satu calon perkawinan yang juga disiapkan dan ikut ambil bagian untuk perjamuan pertama pada kesempatan ini. Selamat kepada anak-anak, kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak kita lewat teladan kita untuk senantiasa menghidupi hidup iman dalam satuan gereja satu kudus, katolik dan apostolik, sungguh semakin membantu anak kita untuk sampai pada tujuan yang sesungguhnya bersatu sepenuhnya dengan Allah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tentu terima kasih atas seluruh perayaan pada kesempatan ini. Saudara sebagai peran utama, para Prodekon Pembagi Komuni, Dokter Pembaca, anak-anak kita dari calon komuni pertama akhirnya sudah menjadi pelayan penuh nanti dalam gereja karena sudah menerima komuni pertama. Para misionar, dirian bersama dengan organis, kelompok KOR, dan kelompok subsistem yang senantiasa membimbing kita sehubungan dengan perayaan-perayaan, dan tim dekorasi yang senantiasa mempercantik gereja kita setiap kali ada perayaan, sehingga kelihatan perayaan itu semakin lebih hidup. Semoga pelayan kita semakin diberkati oleh Tuhan ke depan, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai.